Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kajian klien LGBT untuk mata kuliah konseling populasi khusus. Kami dari kelompok 6 dari kelas Y7C. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Titin Ustina sebagai moderator, Arneta Febrianti, Dinda Nurmila, Putri Alicia Anggita, dan Syafira Arum. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian LGBT. LGBT adalah perilaku mengenai bentuk seksual yang terdiri dari lesbi atau hubungan seksual yang dilakukan antar perempuan, gay, yaitu hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki, lalu biseksual, hubungan bisa dengan laki-laki dan perempuan, dan transgender, yaitu orang yang melakukan perpindahan jenis kelamin karena merasa menemukan jati dirinya. Transgender di sini yang dimaksud adalah merubah bentuk jenis kelamin. Contohnya jenis kelamin laki-laki, ia mengubah bentuk menjadi jenis kelamin perempuan. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan pengertian biseksualitas karena klien kami ini masuk ke dalam kategori biseksual. Biseksualitas merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada pria maupun wanita sekaligus. Di sini saya akan menjelaskan pengertian LGBT menurut para ahli. Yang pertama, menurut Swain Cathaway, LGBT adalah suatu kelompok-kelompok seksual yang berhubungan dengan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kelompok sosial ini mulai menampak diri pada arus globalisasi yang semakin pesat dengan menyebarkan konten dan berita terhadap dukungan terhadap kelompoknya. Jadi LGBT itu ada beberapa golongan. Yang pertama ada untuk di Indonesia sendiri itu baru ada lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kalau untuk lesbian ini dia yang suka dengan sesama perempuan, gay itu dengan sesama laki-laki, biseksual yang suka sama perempuan bisa dan laki-laki pun bisa. Lalu ada transgender. Untuk transgender sendiri ini adalah merubah bentuk yang diciptakan oleh sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi transgender itu merasa tidak puas dengan apa yang diciptakan oleh Tuhannya, lalu dia mengganti atau merubahnya, yang mungkin bisa berawal dengan cara berpakaian, lalu sampai merubah ke alat kelamin atau operasi untuk menyempurnakan dirinya sesuai dengan keinginan dirinya. Kalau untuk kelompok sosial yang mulai menampakkan diri, LGBT itu menurut saya kelompok yang ingin diakui keberadaannya, dan pastinya akan meminta dukungan dari setiap individu untuk mengakui bahwa LGBT itu adalah hal yang benar. Lalu yang kedua ada menurut ahli pendapat Sinyo tahun 2014. Menurut Sinyo, definisi yang melekat pada istilah LGBT ialah suatu bentuk gerakan terhadap seksual yang ingin diakui dengan mengatasnamakan HAM dalam berbagai perjalanannya. Langkah ini dilakukan guna menghargai perbedaan pandangan dari banyak pihak terhadap LGBT yang terjadi. Jadi seperti yang saya bilang di pendapat yang sebelumnya, bahwa LGBT itu adalah
kaum atau komunitas yang ingin diakui keberadaannya atau ingin dilegalisasikan. Jadi LGBT ini itu pengen terlihat normal di kalangan manusia biasa, padahal fitrahnya manusia itu menyukainya bukan sesama jenis melainkan lawan jenis, seperti laki-laki dengan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Mungkin kalau di luar negeri kasusnya sudah banyak yang melegalisasikan LGBT ya. Jadi ada pernikahan yang namanya suami-suami dan ada yang istri dengan istri. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu masih melarang, walaupun memang kaum LGBT ini atau komunitas LGBT ini sangat ingin diakui keberadaannya. Dampak yang muncul pada individu LGBT dapat bervariasi, dan perlu dicatat bahwa pengalaman setiap individu dapat berbeda. Dampak ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dari segi dampak positif itu ada 3. Yang pertama, penerimaan diri. Bagi sebagian individu LGBT, menyadari dan merangkul identitas seksual atau gender mereka dapat membawa rasa penerimaan diri yang lebih kuat. Lalu yang kedua, mendukung komunitas LGBT. Adanya komunitas LGBT dapat memberikan dukungan emosional dan sosial yang penting untuk individu yang mengalami tantangan atau diskriminasi. Lalu yang ketiga, peningkatan kesadaran sosial. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu LGBT dapat mengarah pada perubahan sikap yang lebih positif dan penerimaan yang lebih besar. Lalu, dari segi dampak negatif, ada 3 juga. Yang pertama, diskriminasi dan stigma. Individu LGBT dapat mengalami diskriminasi dan stigma baik secara verbal, fisik, maupun sosial, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional mereka. Isolasi sosial itu beberapa individu LGBT mungkin mengalami isolasi sosial akibat penolakan keluarga, teman, atau masyarakat. Dan yang terakhir, kesehatan mental. Beberapa studi menunjukkan bahwa individu LGBT memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, sebagian karena tekanan sosial dan stres yang dihadapi. Selanjutnya ada identitas diri klien. Nama F, tempat tanggal lahir Jakarta 21 Februari 2002, alamat Jakarta Pusat, agama Islam, jenis kelamin perempuan, dan umur 21 tahun. Selanjutnya ada karakteristik klien LGBT. Klien di sini itu LGBT dengan golongan biseksual atau bisa menyukai perempuan dan bisa juga menyukai laki-laki. Dan untuk jenis kelamin klien di sini itu adalah perempuan, jadi dia bisa suka sama lawan jenis tapi bisa juga suka sama sesama perempuan. Nah, di sini itu ada karakteristiknya. Yang pertama, memiliki ketertarikan sesama jenis, yang bisa diketahui bahwa ia adalah biseksual, bisa menyukai sesama jenis, yaitu perempuan dengan perempuan, dengan alasan yang karena dia nyaman ketika dekat dengan sesama perempuan, lalu merasa happy dan menemukan jati dirinya. Yang kedua, dukungan dari lingkungan atau memiliki identitas yang sama. Jadi klien ini itu awalnya bukan dari lingkungan sih sebenarnya, tapi lebih ke berawal dari dirinya yang memang mencari tahu karena ya rasa penasarannya gitu ya. Klien ini bilang dia mulai mencari tahu melalui Wattpad, dan mulai dari Wattpad itu dia baca-baca, ternyata
uh, dari website tersebut dia mempunyai kontak grup komunitas LGBT. Jadi mulai tuh dia mengetahui LGBT tersebut dari mana, terus bagaimana, lalu sampai pada saat ini dia mempunyai lingkungan yang sama atau mempunyai kenalan yang LGBT juga lewat komunitas tersebut. Yang ketiga ada merasakan kenyamanan di hubungan yang terkesan romantis. Ketika ditanya merasakan hal yang romantis atau tidak ketika menjalani individu sebagai individu LGBT, ya klien kami menjawab merasakan hal tersebut dikarenakan memang dia merasa happy dan ya tersalurkan rasa sukanya, rasa cintanya, dan rasa nyamannya. Jadi makanya hubungannya terkesan romantis dan ya melakukan hubungannya selayak orang jatuh cinta gitu. Lalu yang keempat ada faktor trauma ketika menyukai lawan jenis. Untuk ini sebenarnya klien kami pernah menyukai lawan jenis, akan tetapi karena kan memang biseksual ya, bisa suka dengan laki-laki, bisa suka dengan perempuan. Jadi untuk saat ini dia sedang suka dengan perempuan dan sedang membersamai perempuan yang bisa disebut dengan pacar. Permasalahan yang sering muncul yang pertama, selalu merasa dirinya adalah laki-laki atau tomboy. Beberapa individu LGBT mungkin mengalami kesulitan dalam mengakui atau mengungkapkan identitas gender mereka karena tekanan sosial atau norma tertentu yang ada dalam masyarakat. Ini bisa menciptakan konflik internal atau eksternal dan rasa tidak nyaman terhadap dirinya. Yang kedua ada ketakutan terhadap lawan jenis. Dapat timbul dari pengalaman traumatis atau stigma yang terkait dengan orientasi seksual. Ini dapat berdampak pada kemampuan seseorang untuk membina hubungan interpersonal yang sehat. Yang ketiga ada kesehatan mental yang rendah. Diskriminasi atau ketidakpahaman dari lingkungan sekitar dapat berkontribusi pada kesehatan mental yang rendah. Beberapa individu LGBT mungkin menghadapi tekanan ekstra dalam menangani identitas dan ekspresi seksual mereka. Yang terakhir ada menutup diri. Seringkali individu LGBT merasa perlu menyembunyikan identitas mereka karena takut akan penolakan atau diskriminasi. Ini dapat mengakibatkan isolasi sosial, kesepian, dan kesulitan dalam membangun hubungan yang mendukung. Baik, saya Putri Alicia Anggita akan membahas tentang analisis kebutuhan klien. Analisis kebutuhan klien ada 4 poin, yaitu klien membutuhkan perhatian karena kurang perhatian dari keluarga, terutama dari kedua orang tua. Di poin kedua ada tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Contohnya jika muslim jarang melakukan ibadah sholat. Kemudian yang tiga ada lingkungan yang tidak baik. Bisa jadi klien berada di lingkungan yang tidak baik. Tidak baik di sini dalam artian mungkin rekan-rekan terdekat klien juga merupakan salah satu seorang LGBT juga. Biasanya itu bakalan berdampak jika klien terus-terusan berada di lingkungan seperti itu. Kemudian ada di trauma masa lalu. Klien memiliki trauma masa lalu, entah itu karena film yang dia tonton atau kejadian kekerasan seksual seperti pelecehan yang dilakukan oleh seseorang kepada diri klien. Selanjutnya ada potensi yang bisa dikembangkan, yaitu pendidikan dan pemahaman diri. Untuk menghindari terjadi LGBT, potensi yang bisa dikembangkan salah satunya adalah dengan
memberikan pengajaran klien untuk atau agar memahami dirinya sendiri lebih baik lagi. Kemudian membantu klien menjaga kesehatan mental dan melakukan pengembangan keterampilan, membangun hubungan dan dukungan sosial yang positif, serta pengembangan karir dan meningkatkan pemahaman spiritual dan emosional. Seperti contohnya pemahaman spiritual mengikuti kajian, untuk orang muslim bisa mengikuti kajian-kajian di masjid atau membaca Al-Quran dan memahami dan memaknai artinya. Untuk pemahaman emosional seperti mewajarkan ketika kita kecewa kita boleh menangis atau kita boleh marah, seperti itu. Adapun kendala yang dihadapi saat wawancara dengan klien, yang pertama perasaan malu. Jadi ya mungkin karena untuk klien juga menyadari bahwa hal yang dia alami merupakan hal yang menyimpang, hal yang berbeda dengan orang kebanyakan. Jadi klien ada rasa malu sehingga tidak leluasa untuk mengungkapkan dengan tenang begitu, dengan semuanya gitu. Jadi karena perasaan malu tersebut ya agak sedikit membatasi. Kemudian untuk tantangan komunikasi, kemudian mungkin lebih ke cara penyampaian klien dengan mungkin kurang banyak tata bahasanya, sehingga kita harus mencerna lebih banyak. Kemudian untuk gangguan emosional, gangguan emosional ini lebih ke klien tersebut kadang ya mungkin kita juga harus menjaga perasaannya, karena takutnya agak tersinggung dan yang lainnya ya. Jadi untuk gangguan emosional ini ya kita harus sangat hati-hati juga untuk menanyakan pertanyaan dan cara penyampaian pertanyaan tersebut. Layanan BK yang tepat, yang pertama ada konseling individu, dan yang kedua ada teknik REBT. Konseling individual adalah proses di mana seseorang konselor atau terapis bekerja secara langsung dengan seorang klien untuk membantu mereka menjalani perubahan positif dalam hidup mereka. Pendekatan ini melibatkan pembicaraan pribadi dan rahasia antara konselor dan klien dengan fokus pada pemahaman, pemecahan masalah, dan dukungan emosional. 1. Ada hubungan konselor dan klien. Klien harus merasa aman, didengar, dan diterima oleh konselor. Kepercayaan ini menciptakan lingkungan di mana klien merasa aman untuk bicara tentang pengalaman pribadi dan masalah mereka. Yang kedua ada tujuan dan fokus. Konseling individu biasanya memiliki tujuan spesifik yang ditetapkan oleh klien, dan konselor bersama-sama fokusnya dapat bervariasi dari penanganan masalah-masalah psikologis seperti kecemasan atau depresi hingga pertumbuhan pribadi, pengembangan keterampilan, atau perubahan perilaku. Yang ketiga ada kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan adalah hal yang sangat penting dalam konseling individu. Informasi yang dibagikan oleh klien dianggap rahasia dan dilindungi oleh kode etik profesional untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya. Selanjutnya ada pengertian REBT, Rational Emotive Behavior Terapi atau REBT adalah salah satu bentuk terapi kognitif behavioral yang fokus pada pengidentifikasian evaluasi dan perubahan pikiran-pikiran irasional yang dapat menyebabkan emosi dan perilaku yang tidak sehat. REBT dikenal karena pendekatannya yang praktis, langsung, dan fokus pada pengubahan pola pikir yang merugikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6.
Semoga yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf sekali karena masih banyak kekurangan karena kami juga masih sama-sama proses belajar. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.